Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam renungan singkat Minggu Pesta Pembaptisan Tuhan. Inspirasi utama renungan pada hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16 dan ayat 21 sampai 22. Mari kita dengarkan bersama perikop Injil yang menjadi inspirasi renungan ini. Ketika Yohanes tampil di sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini bisa jadi menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya, mengapa Yesus dibaptis oleh Yohanes? Bukankah ia adalah Tuhan dan Mesias? Atau mengapa Yesus harus ikut antre dengan orang-orang lain? Bukankah ia bisa diistimewakan oleh Yohanes? Apakah dia berbuat dosa sehingga ia perlu dibaptis dengan pembaptisan pertobatan oleh Yohanes Pembaptis? Masih ada banyak pertanyaan lain yang bisa kita ajukan. Namun para penafsir menjawab semua pertanyaan itu dengan penegasan bahwa Yesus dibaptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis dan ikut antre bersama orang banyak bukan karena ia berdosa, melainkan Yesus mewujudkan solidaritasnya dengan semua orang, dengan manusia yang berdosa. Mesias yang diutus Allah solider dengan penderitaan manusia, dan kemudian ia memurnikan manusia untuk dapat kembali menjadi anak-anak Allah. Di samping wujud solider terhadap manusia, pembaptisan Yesus sendiri juga membuka seluruh karya keselamatannya. Ia sendiri diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, dan suara Bapa berseru, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Suara Allah ini menegaskan bahwa waktu dibaptis, Yesus sudah ditugaskan atau bisa dikatakan sudah dilantik oleh Allah untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia. Saudara-saudari terkasih, poinnya adalah bahwa solidaritas Mesias terhadap manusia selalu bermaksud agar manusia dapat dinamaikan kembali dengan Allah. Kita, orang berdosa, dapat berbalik menjadi putra-putri Allah, menjadi anggota keluarga Allah. Untuk maksud itu, Allah telah mengutus Yesus dan menegakkan kerajaan Allah itu di dunia melalui kehadiran Yesus sendiri, ucapan dan perbuatannya, terutama kurbannya di salib. Saudara-saudari terkasih, pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini juga hendaknya punya makna tertentu untuk pembaptisan kita masing-masing. Melalui sakramen pembaptisan, kita semua telah diperdamaikan oleh Kristus dengan Allah dan diangkat menjadi putra-putri Allah.
Maka pesta pembaptisan Tuhan ini setidaknya mengingatkan jati diri kita semua sebagai anak-anak Allah yang mau tidak mau setiap hari selalu berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita perlu berjuang untuk terus membaharui diri dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tuhan telah rela menghampakan diri dan menjadi sama seperti kita semua, kecuali dalam hal dosa. Cintanya memotivasi, mendorong untuk mengutus putranya menebus kita. Maka tugas kita sebagai orang yang telah ditebus melalui Yesus Kristus dan yang sudah dilahirkan kembali dalam pembaptisan adalah membaharui diri agar semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Allah. Dan dalam bacaan pertama, Yesaya juga menegaskan setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, yang berlekak-lekuk harus menjadi datar. Artinya, kita perlu berupaya untuk membarui diri setiap hari, setiap saat, dan terus-menerus supaya dapat hidup sebagai putra-putri Allah. Dan yang kedua, sebagai putra-putri Allah, kita juga akan berupaya bersama Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia melalui kata dan perbuatan, melalui semua perbuatan baik, melalui tindakan adil, jujur, melalui ibadah, dan semua yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan dalam kehidupan bersama. Yesus telah dilantik untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia. Maka kita semua yang adalah murid-muridnya juga berjuang bersama Dia untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah kehidupan bersama melalui kasih. Allah yang kekasannya adalah cinta kasih juga mengundang kita semua untuk menghayati cinta kasih dalam kehidupan setiap hari. Pembaptisan Tuhan, tanda solidaritas Tuhan terhadap kita yang berdosa. Maka kita juga hendaknya mewujudkan kasih dalam hidup solider dengan orang lain dalam kehidupan harian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.